Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raiden Tio Zikrediantiaka dengan NRP 20352410056. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mengerjakan ITS kewarganegaraan dengan membuat video presentasi yang membahas soal-soal kewarganegaraan yang sudah diberikan oleh Ibu Ida. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan soal pertama. Adanya COVID-19 di Indonesia. Kebijakan belajar dari rumah diterapkan, termasuk di perguruan tinggi. Di satu sisi, belajar dari rumah dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Sebaliknya, pembelajaran online dan ujian menemui beberapa kendala. Sikap tidak jujur siswa dalam mengerjakan ujian, hingga copy-paste, berikan solusi Anda sebagai siswa yang belajar pendidikan kewarganegaraan untuk menghindari hal ini. Menurut pandangan saya, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Kebijakan belajar di rumah diterapkan sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus pada saat itu. Namun, sistem pembelajaran daring juga menimbulkan tantangan baru, yaitu menurunnya integritas akademik dan meningkatnya praktik ketidakjujuran seperti mencontek serta melakukan plagiarisme. Sebagai mahasiswa yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan, saya memandang bahwa persoalan ini tidak hanya teknis, tapi juga moral dan etis. Solusi untuk menghindari ketidakjujuran akademik dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Yang pertama adalah pendekatan moral, lalu sistem yang dievaluasi, dan teknologi pendukung. Pertama, mahasiswa perlu menanamkan nilai integritas dan tanggung jawab pribadi. Dengan memahami kejujuran adalah wujud dari karakter warga negara yang beretika, maka mahasiswa akan benar-benar sadar dan melakukan tindakan itu, kejujuran itu, bukan hanya karena paksaan, tapi karena kesadaran diri sendiri. Ada upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan itu. Kita bisa mengajukan inisiatif ke kelembagaan, misalnya melalui BEM atau himpunan mahasiswa untuk menyelenggarakan webinar atau lokal karya mengenai etika akademik dalam era digital, yang fokusnya menekankan bahwa integritas adalah cerminan dari tanggung jawab sipil dan moral sebagai calon intelektual bangsa. Lalu yang kedua, dosen dan institusi dapat mengevaluasi sistem dengan melakukan penilaian berbasis proyek atau project-based learning yang menuntut kreativitas dan orisinalitas mahasiswa, sehingga tidak mudah disalin dari sumber lain. Tiga, penerapan teknologi pengawasan dan deteksi plagiarisme yang dapat menekan tindakan tidak jujur. Dengan demikian, pembentukan karakter yang berintegritas menjadi kunci utama dalam menciptakan budaya akademik yang jujur dan bertanggung jawab. Soal nomor 2. Hak warga negara adalah sesuatu yang dimiliki oleh warga negara yang diatur oleh undang-undang di negara mereka. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan warga negaranya, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Berikan pendapat Anda bagaimana cara menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Harmonisasi antara hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil serta seimbang. Hak dan kewajiban adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Karena ketika seseorang menuntut haknya, maka ia berkewajiban juga untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Menurut saya, upaya untuk menciptakan harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum, pendidikan kewarganegaraan yang berkelanjutan, dan peran aktif pemerintah dalam menjamin keadilan. Pemerintah wajib memenuhi hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Sebaliknya, warga negara berkewajiban untuk mematuhi hukum, menjaga ketertiban umum, serta ikut berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk pemahaman bahwa setiap hak mengandung tanggung jawab, moral, dan sosial. Harmonisasi akan terwujud apabila setiap individu dan lembaga negara menyadari dan menyeimbangkan peran masing-masing dalam kerangka kehidupan berbangsa dan demokratis. Soal nomor 3. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang bertujuan bagi siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Berikan contoh bentuk implementasi yang telah Anda lakukan sebagai warga negara yang baik untuk saat ini. Sebagai mahasiswa dan warga negara, saya berupaya mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara yang baik bukan hanya taat hukum, tetapi juga berperan aktif dalam kehidupan sosial dan akademik. Bentuk konkret yang telah saya lakukan antara lain adalah menjalankan kewajiban akademik secara jujur. Dengan tidak melakukan plagiarisme dan berusaha memahami materi secara mandiri, selain itu saya juga melakukan menyebar juga ilmu saya dengan teman-teman saya. Maka dari itu saya bisa menjalankan
kehidupan akademik saya dengan baik dan jujur. Lalu, selain itu saya juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial kampus, seperti kegiatan kerja bakti lingkungan dan kegiatan kemanusiaan. Saya juga berusaha menjadi warga digital yang bertanggung jawab dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan berita palsu atau ujaran kebencian, serta menghargai pendapat melalui tindakan sederhana namun konsisten. Saya berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan dalam kehidupan nyata sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap bangsa. Soal nomor 4. Konstitusi adalah undang-undang dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam administrasi suatu negara. UUD Indonesia sudah 4 kali diamandemen. Beberapa bulan yang lalu, ramai terdengar berita akan ada amandemen UUD NRI 1945 yang kelima. Salah satunya terkait masa jabatan presiden. Berikan pendapat Anda, apakah ada urgensi nyata untuk mengamandemen UUD 1945 untuk kelima kalinya? UUD NRI tahun 1945 merupakan landasan konstitusional tertinggi yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan suatu negara. Amandemen terhadap konstitusi merupakan hal yang wajar dalam dinamika ketatanegaraan, selama dilakukan dengan dasar kepentingan nasional yang kuat. Namun, menurut pandangan saya, tidak terdapat urgensi nyata untuk melakukan amandemen UUD 1945 kelima, terutama terkait masa jabatan presiden. Amandemen harus dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif, bukan kepentingan politik jangka pendek. Perpanjangan masa jabatan presiden justru berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan, check and balance, dan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Fokus utama bangsa saat ini seharusnya bukan pada perubahan konstitusi, tetapi pada penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi yang sudah ada. Dengan demikian, stabilitas politik dan demokrasi akan lebih terjaga apabila UUD 1945 diimplementasikan dengan baik tanpa perlu dilakukan perubahan yang tidak mendesak. Pertanyaan nomor 5. Saat ini banyak sekali pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan warga sendiri, sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Jelaskan, apakah benar pernyataan berikut dan sertakan bukti konkretnya. Pernyataan bahwa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia masih banyak terjadi di Indonesia merupakan fakta yang dapat dibuktikan. Dengan data dan realitas sosial, penegakan hukum dan perlindungan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek struktural, kultural, maupun politik. Contoh nyata dapat dilihat dari kasus pelanggaran kebebasan berekspresi melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, lebih dari 900 orang telah dijerat pasal UU ITE sejak tahun 2018 karena mengkritik pemerintah atau menyuarakan pendapatnya di ruang publik. Selain itu, pelanggaran HAM juga terjadi dalam bentuk kekerasan aparat terhadap demonstran, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, atau penggusuran paksa warga tanpa solusi yang adil. Di sisi lain, masyarakat juga turut melakukan pelanggaran hukum seperti tindakan korupsi, ujaran kebencian, serta intoleransi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem di Indonesia masih memerlukan reformasi yang lebih kuat, serta pendidikan hukum dan HAM berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memperkuat kesadaran hukum dan menegakkan prinsip keadilan, Indonesia dapat menuju tatanan masyarakat yang lebih beradab dan berkeadilan sosial. Mungkin sekian video presentasi menjawab soal ETS kewarganegaraan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.